Apa yang terjadi jika Anda memiliki segalanya, kekayaan tak terbatas, kecantikan sempurna, dan masa depan kerajaan di tangan Anda? Apa yang terjadi jika di tengah kemewahan itu, hati Anda menjerit mencari jawaban atas penderitaan yang bahkan tidak pernah Anda lihat? Inilah kisah tentang seorang pangeran yang seharusnya menjadi raja terhebat di dunia. Namun, ia memilih jalan yang paling sepi, paling sulit demi sebuah janji yang jauh lebih besar, membebaskan setiap jiwa dari roda penderitaan. Ini adalah kisah Siddhartha Gautama, sang Buddha. Di kaki pegunungan Himalaya, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kapilavastu. Di sanalah Ratu Maya bermimpi dihampiri seekor gajah putih, tanda suci dalam tradisi masa itu. Tak lama kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki di Taman Lumbini. Bayi itu dinamai Siddhartha, dia yang mencapai tujuan. Para peramal memprediksi dua nasib besar. Ia akan menjadi Raja Agung atau guru spiritual yang mengguncang dunia. Ayahnya, Raja Sudodana, ingin ia menjadi penguasa, bukan petapa. Maka ia membangun istana megah untuk melindungi Siddhartha dari segala penderitaan. Siddhartha tumbuh dikelilingi kemewahan, 3 istana untuk 3 musim, dikelilingi para pelayan, hiburan, dan kemudahan hidup. Namun di balik semua itu, ia mulai merasakan kekosongan. Ada pertanyaan yang terus berbisik, apakah hidup hanya tentang kesenangan? Mengapa kebahagiaan terasa rapuh? Untuk mengalihkan perhatian, ia dijodohkan dengan Putri Yasodhara. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang putra, Rahula. Tapi keraguan di hati Siddhartha semakin kuat. Suatu hari, ia meminta keluar dari istana. Meski dengan ragu, sang ayah mengizinkan, dengan syarat jalan dibersihkan dari hal-hal buruk. Namun, takdir punya rencana lain. Pada perjalanan pertama, ia melihat orang tua rentah, tubuh membungkuk, rambut memutih. Pada perjalanan kedua, ia melihat orang sakit, batuk, kurus, penuh penderitaan. Pada perjalanan ketiga, ia melihat mayat, terbaring tanpa daya. Siddhartha tergetar. Apakah semua manusia, termasuk aku, akan mengalami ini? Dan pada perjalanan keempat, ia melihat seorang pertapa, hidup sederhana namun penuh ketenangan. Saat itulah api pencarian mulai menyala di dalam dirinya. Malam itu, ia menatap istrinya yang tertidur dan putranya. Itu adalah perpisahan terberat. Ia memotong rambutnya, menanggalkan jubah kerajaannya, dan meninggalkan segalanya. Bukan karena membenci kehidupan, tapi karena terlalu mencintai kehidupan, ia harus menemukan kebenaran. Selama 6 tahun, Siddhartha mencoba setiap jalan yang ditawarkan agama dan filsafat pada masanya. Ia mencari guru, tapi tak ada yang bisa memberinya jawaban akhir. Ia kemudian memilih jalan pertapaan ekstrim, menyiksa diri. Ia menahan nafas, tidur di atas duri, dan makan hanya butiran nasi sehari. Tubuhnya menjadi kurus kering, hampir mati. Ia mencapai batas kemanusiaan. Namun ia menyadari, penyiksaan diri hanya menghasilkan penderitaan baru, bukan kebijaksanaan. Saat hampir putus asa, ia mengingat sebuah pelajaran masa kecil. Senar kecapi tidak boleh terlalu kencang, terlalu mewah, agar tidak putus. Namun juga tidak boleh terlalu kendur, terlalu menyiksa, agar menghasilkan melodi. Inilah jalan tengah. Ia menerima semangkuk bubur nasi dari seorang wanita desa, Sujata, yang memberinya kembali kekuatan fisik. Dengan tubuh dan pikiran yang pulih, ia duduk di bawah pohon bodhi, bersumpah tidak akan bergerak sampai ia menemukan jawaban atas penderitaan. Siddhartha duduk dalam meditasi yang mendalam, dan di sanalah ia menghadapi musuh terbesarnya, Mara.
personifikasi ilusi, nafsu, dan kematian. Mara mengirimkan pasukan yang menyeramkan, lalu mengirimkan putri-putri cantik untuk menggodanya, bahkan mencoba menakutinya dengan kilat dan badai. Siddhartha tidak melawan, ia hanya mengamati mereka. Ia menyentuh tanah sebagai saksi, memanggil bumi untuk bersaksi atas kebenaran tekadnya. Pasukan Mara bubar, godaan tak berdaya di hadapan pikiran yang tenang dan berwelas asih. Saat fajar menyingsing, pada malam bulan purnama Waisak, Siddhartha melihat, memahami, dan menembus lubung ilusi. Ia menemukan 4 kebenaran mulia. Hukum alam semesta, adanya penderitaan, sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, dan jalan menuju akhir penderitaan. Ia telah mencapai nirwana. Pada saat itu, Pangeran Siddhartha Gautama telah tiada, dan lahirlah Buddha, sang orang yang telah sadar. Setelah pencerahan, Buddha menghabiskan 45 tahun hidupnya berjalan kaki dari satu desa ke desa lain. Ia awalnya ragu apakah manusia dapat memahami kebenaran yang begitu mendalam, namun ia melihat debu di mata manusia yang tipis dan yakin mereka bisa diselamatkan. Khotbah pertamanya, memutar roda Dharma, disampaikan di Sarnath kepada 5 pertapa yang dulu meninggalkannya. Ajarannya tidak eksklusif. Itu adalah undangan terbuka untuk semua, bangsawan, petani, penjahat, atau pelacur. Ia menawarkan 8 jalan utama sebagai peta menuju kebebasan sejati, mengajarkan kasih sayang, tidak menyakiti, dan pengendalian pikiran. Pada usia 80 tahun, di Kusinagara, di tengah murid-muridnya, Buddha Gautama memasuki parinirwana, kematian fisik terakhir. Pesan terakhirnya sungguh kuat. Segala sesuatu yang tersusun akan hancur. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Kisah Pangeran Siddhartha adalah bukti bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Dan penderitaan bukanlah kutukan, melainkan guru. Warisannya, Dhamma, terus menjadi cahaya bagi jutaan jiwa. Sebuah jalan untuk mengakhiri penderitaan yang dimulai oleh seorang pangeran yang berani meninggalkan istananya untuk mencari jawaban bagi seluruh umat manusia. Lalu, pertanyaan bagi kita, apa istana yang membatasi Anda hari ini? Dan apa kebenaran yang harus Anda temukan? Warisan Buddha mengajarkan kita bahwa kekuatan untuk berubah ada di dalam diri kita. Cari tahu lebih dalam tentang ajarannya, dan mulailah perjalanan Anda sendiri menuju kesadaran.